Salam sejahtera Bapak Ibu, kita masuk pada penjelasan bahan kita, bahan PA kita hari ini. Dengan tema GKI dan Injil. Kita akan memahami identitas gereja kita. Kita sebagai anggota gereja GKI. Salah satu identitas yang penting adalah identitas tentang pekabaran Injil di dalam pemahaman GKI. Supaya kita bisa membangun pelayanan di gereja GKI dengan identitas kita yang benar. Kita tidak mungkin mengerjakan sebuah pelayanan di gereja GKI dengan identitas gereja lain. Kita perlu memahami identitas GKI secara khusus hari ini di dalam hal pekabaran Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini sangat penting. Karena ada banyak orang berkata GKI itu tidak memberitakan Injil. Bahkan itu dikatakan oleh anggota gereja GKI. Bahkan dikatakan oleh anggota majelis jemaat gereja GKI. Mengatakan bahwa GKI itu tidak memberitakan Injil. Saya mau menegaskan Bapak Ibu. Kalau GKI tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu, GKI itu bukan lagi gereja. Kalau Bapak Ibu mengatakan GKI tidak memberitakan Injil, maka GKI bukan gereja lagi. Kita perlu memahami bahwa GKI adalah gereja ekumenikal, bukan gereja evangelikal. Pemahaman GKI sebagai gereja ekumenikal itu memahami Injil tidak bisa hanya dimaknai sempit. Dimaknai sempit dalam arti apa? Di mana pemberitaan Injil itu hanya untuk membuat orang menjadi Kristen dengan dibaptis lalu menjadi murid Tuhan di dalam gereja. Ini pemahaman yang tidak salah, tetapi ini pemahaman yang sempit. Ini pemahaman gereja evangelikal, bukan pemahaman gereja ekumenikal. Pemahaman gereja ekumenikal dan salah satunya adalah GKI, pemahaman ekumenikal tentang Injil adalah ekumenikal itu pemahaman Injilnya secara utuh, holistik. Jadi Injil yang diberitakan itu bukan hanya untuk menjadikan orang itu Kristen. Tetapi Injil yang diberitakan itu untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak hanya bicara tentang hal rohani. Bagaimana dia percaya Yesus lalu masuk surga. Itu hal yang rohani. Tetapi pekabaran Injil di dalam pemahaman ekumenikal itu menghadirkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan ini, di mana itu mencakup hal jasmani dan rohani. Dengan demikian, kita perlu melihat Injil yang adalah kabar baik. Kabar baik itu bukan cuma soal verbal, lisan yang mengajarkan dan mengatakan Yesus itu Tuhan dan juru selamat, kalau percaya masuk surga dan kalau tidak masuk neraka. Injil kabar baik itu bukan cuman soal itu. Injil itu kabar baik sejak semula dalam perjanjian lama menegaskan tentang shalom. Menegaskan tentang damai sejahtera. Perhatikan Yesaya 61 ayat 1 yang berbicara tentang kabar baik atau Injil. Bagian yang juga dibaca oleh Tuhan Yesus di dalam catatan Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama dan kemudian diteruskan di dalam perjanjian baru tentang kabar baik?
Yang dikatakan itu jelas sekali bahwa ini bukan hanya soal rohani. Kita lihat Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lalu, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah kabar baik. Itulah Injil sejak dari perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Kabar baik itu bukan hanya soal membuat orang menjadi Kristen, tapi kabar baik di dalam pemahaman gereja ekumenikal itu memahami Injil itu secara utuh, secara holistik, di mana Injil itu menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera untuk kehidupan secara jasmani dan rohani. Karena itu Bapak Ibu, pekabaran Injil GKI yang adalah gereja ekumenikal berdasarkan Alkitab menegaskan bahwa pekabaran Injil itu dalam 3 tugas gereja. Koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan cinta kasih, dan marturia, kesaksian. Ketiganya itu menjadi satu. Itulah Injil. Tidak bisa hanya dikatakan Injil itu memberitakan Injil untuk orang bisa dibaptis, lalu jadi Kristen. Itulah Injil. Tidak bisa. Itulah yang seringkali dipakai oleh orang-orang evangelikal dengan dasar amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Menurut saya ini sesuatu yang sempit. Amanat agung di dalam Injil Matius 28 itu tidak lalu melupakan amanat yang lain. Coba perhatikan Matius 28 itu. Mana ada tulisan amanat agung? Itu hasil tafsir. Kalau kita mengatakan itu amanat agung, okelah kita terima itu amanat agung. Tetapi bukan berarti lalu amanat yang lain menjadi tidak agung. Kita seringkali membaca Matius 28 melupakan Matius 25 yang tadi kita baca. Perhatikan Matius 28. Perhatikan juga Matius 25. Kita lihat sekarang Matius 25. Bagaimana amanat di dalam Matius 25 itu amanat koinonia dan diakonia. Bagaimana kamu memberi makan kepada saudaraku yang paling hina. Bagaimana engkau memberi minum kepada saudaraku yang paling hina. Bagaimana engkau memberi pakaian kepada saudaramu yang telanjang. Bagaimana engkau melawat saudara-saudaramu yang di dalam penjara dan sakit. Engkau sudah melakukannya bagi aku, kata Tuhan Yesus. Ini aspek koinonia dan diakonia terjadi bersama-sama. Matius 25 ayat 34-40 tadi Bapak Ibu mau menegaskan kepada kita bahwa Injil bukan hanya persoalan penginjilan untuk orang percaya Yesus lalu masuk surga. Bukan hanya itu. Tetapi Injil yang engkau beritakan haruslah menjadi Injil yang menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu pada aspek jasmani dan juga rohani. Kalau saudaramu tidak bisa makan, jangan dikasih Alkitab, kasih makan. Kalau saudaramu telanjang, jangan dikasih Alkitab, tapi berilah pakaian supaya engkau tidak mempermalukan dia dalam ketelanjangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal
GKI sebagai gereja ekumenikal. Mari Bapak Ibu kita lihat Matius 25 tadi, ayat 34 sampai 40. Itu menjadi pegangan yang penting. Diakonia adalah Injil yang penting. Sebuah omong kosong jika memberitakan Injil tanpa kasih yang konkret untuk kehidupan yang utuh. Menganggap diakonia bukan Injil, seperti di dalam Matius 25, adalah gambaran kelompok kambing dan bukan kelompok domba dalam ajaran Yesus tentang akhir zaman. Itu amanat yang juga agung, bukan hanya Matius 28. Lalu lebih jauh, mari kita bandingkan Matius 25 tadi, kita bandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 47. Di sana kita menemukan marturia itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kesaksian itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Yang namanya Injil itu keutuhan dari sebuah tugas gereja yang dilakukan oleh kehidupan orang percaya. Mulai dari kerigma, Injil, pengakuan iman. Di dalam catatan Kisah Rasul ayat 36. Ada pernyataan Rasul Petrus tentang iman, di mana Yesus adalah Tuhan. Itu kerigma. Itu berita secara kerigma, secara pengakuan iman. Tetapi itu tidak berhenti, berlanjut dengan didake, pengajaran, lalu berlanjut dengan koinonia, persekutuan, lalu berlanjut dengan diakonia, mereka menjual harta milik mereka, membagi dengan mereka yang membutuhkan. Lalu dilanjutkan dengan liturgi, ibadah, mereka memecah roti bersama, memuji Tuhan dengan tulus dan sukacita. Lalu terakhir barulah terjadi marturia. Semua orang senang. Mereka disukai oleh semua orang. Dan dikatakan, ditutup dengan sebuah pernyataan. Tuhan menambah jumlah mereka tiap-tiap hari. Kita lihat. Inilah pemahaman ekumenikal, pemahaman GKI yang mau melihat bahwa Injil itu utuh. Injil itu holistik. Bukan hanya persoalan dia percaya Yesus, menjadi Kristen lalu masuk surga. Itu proselitisme, itu bukan Injil. Proselitisme itu berarti mengkristenkan orang, yang penting dia dibaptis, percaya, masuk gereja. Bukan itu Injil. Injil itu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kita akan masuk bahan PA kita dan kita akan belajar lebih jauh dalam diskusi kita tentang GKI dan Injil. Amin.